Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-7 di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan persen. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam mempelajari ilmu pada pagi hari ini. Oke anak-anak, Bu Darti ingin mengingatkan kembali untuk persen ya. Ini adalah pembelajaran di kelas 4 pernah kalian dapatkan. Nah, Bu Darti akan mengingatkan kembali ya. Persen itu artinya per 100. Lambangnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, lambangnya seperti itu. Kalau kalian akan menjumlahkan persen, maka caranya hanya dengan menjumlahkan bilangan-bilangan di depan tanda persen itu saja. Ini ketika penjumlahannya sama. Jadi semuanya menggunakan persen ya. Tapi apabila penjumlahannya dalam bentuk pecahan yang berbeda, maka kalian harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang sama terlebih dahulu. Misalnya menjadi pecahan biasa semua, atau menjadi pecahan desimal semua, atau menjadi persen semua. Nah, kita harus samakan dulu itu, baru kita bisa menjumlahkan. Agar kalian lebih paham, Bu Darti akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, nah, ini adalah yang di poin ketiga. 49% ditambah 13% sama dengan titik-titik persen. Ingat ya, untuk menjumlahkan bilangan-bilangan, untuk menjumlahkan kita hanya menjumlahkan bilangan-bilangan di depan tanda persen itu saja. Jadi untuk penyelesaiannya ini sangat mudah. 49% ditambah 13% sama dengan 49 ditambah 13% sama dengan 62%. Ini seperti penjumlahan pada umumnya, penjumlahan biasa ya. Karena ini sudah sama semuanya persen. Nah, berarti ada satu contoh lagi nanti yang berbeda. Nah, di sini ada penjumlahan 4,5 ditambah 60% sama dengan titik-titik persen. Ya. Ini mintanya jadikan persen. Padahal itu bilangannya adalah bilangan desimal dan persen. Maka kalian yang harus diingat adalah untuk desimal, satu angka di belakang koma ini sama dengan per 10. Kalau dua angka di belakang koma artinya per 100, ya kan? Kalau tiga angka di belakang koma 1000, per 1000 dan seterusnya. Nah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, tapi kita juga harus tahu yang dijumlahkan itu pecahan apa saja dulu ya. Ini pecahan desimal dan persen. Maka yang kalian lakukan adalah ubah dulu menjadi pecahan biasa. Semuanya diubah dulu menjadi pecahan biasa. 4,5 sama dengan satu angka di belakang koma ya. Jadi 45 per 10 karena hanya satu angka di belakang koma. Ditambah 60%. 60% persen artinya per 100, berarti 60 per 100. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan menjadi persen atau menjadi 100. Kalau 60% sudah pasti per 100, tetapi yang 45 per 10 kita harus mengubahnya
menjadi per 100. 45 per 10 sama dengan titik-titik per 100. Untuk mengisi titik-titiknya, maka langkah yang kalian lakukan adalah 100 dibagi 10 dikalikan 45. Masih ingat ya? Masih ingat ya pelajaran sebelumnya? Ya, udah diulangi lagi ya. 100 dibagi 10 dikalikan 45. Hasilnya 450 per 100. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah per 100, maka kita bisa menuliskan 45 per 10 ditambah 60 per 100 sama dengan 450 per 100 ditambah 60 per 100. Hasilnya adalah 510 per 100 atau sama dengan 510%. Ingat ya, persen artinya per 100. Oke? Jadi 4,5 ditambah 60% sama dengan 510%. Bagaimana anak-anak? Ya, nanti kalian bisa mengulang video ini, nge. Selanjutnya Bu Darti juga punya satu contoh lagi. Masih sama. Pecahannya desimal dan persen, ya. Kita harus ingat lagi bahwasanya kalau desimal, satu angka di belakang koma per 10, dua angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000 dan selanjutnya, ya. Karena ini untuk contoh soal yang ketiga ini juga berbeda, ada pecahan desimal dengan persen dan yang diminta adalah menjadi berapa persen, ya kan? 0,2 ditambah 15% sama dengan titik-titik persen. Maka 0,2 ini harus kalian ubah menjadi per 100. Tapi sebelum menjadi per 100, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dulu, ya. 0,2 ditambah 15% sama dengan 2 per 10. Kalian tahu 2 per 10 dari mana? 2 per 10 itu berasal dari 0,2. Karena cuma satu angka di belakang koma. Maka hasilnya menjadi 2 per 10. Sedangkan 15% menjadi 15 per 100. Paham ya? 15% sama dengan 15 per 100. Karena arti dari persen adalah per 100. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya menjadi per 100. Oke ya, menjadi per 100. 2 per 10 sama dengan titik-titik per 100. Hasilnya adalah 20 per 100. Dari mana 20 per 100? Kita ingat lagi pelajaran yang kemarin ya. Ya, caranya seperti ini. 100 dibagi 10 ya, dikalikan 2. Paham ya? 100 dibagi 10 dikalikan 2 sama dengan 20 per 100. Oke? Nah, sehingga penjumlahannya dari 2 per 10 ditambah 15 per 100 sama dengan, ya, sama dengan, ini penyebutnya sekarang sudah disamakan, 20 per 100. 20 per 100 itu sama dengan 0,2 sama dengan 2 per 10. Itu sama. Tapi penyebutnya sudah disamakan menjadi per 100. Ditambah 15 per 100. 15 per 100 itu dari 15%. Ya. Persen itu kan artinya per 100. Sama dengan 20 ditambah 15. Yang dijumlahkan atasnya ya kalau penjumlahan pecahan. Tapi bawahnya tetap, pembilangnya tetap. 35 per 100.
atau sama dengan 35%. Jadi 0,2 ditambah 15% sama dengan 35%. Paham ya? Ya, kalau kalian masih belum paham, diulang lagi. Video ini diulang lagi. Oke? Setelah kalian paham, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan di pertemuan 7 ini. Soalnya berikut ya. Nomor 1, 61% ditambah 24% sama dengan titik-titik persen. Ini caranya mudah ya. Kita hanya menjumlahkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Nomor 2, 73% ditambah 28% sama dengan titik-titik persen. Ini juga sama ya. Juga sama, hanya menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di depan tanda persen. Kemudian nomor 3, 0,5 ditambah 40% sama dengan titik-titik persen. Nah, langkahnya kalian harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kalian jadikan per 100 ya. Nah, nanti tinggal menjumlahkan. Di pembelajaran tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian yang keempat, 3,2 ditambah 10% sama dengan titik-titik persen. Ini juga di contoh soal ada tahapan cara-caranya. Silahkan kalian kerjakan beserta caranya supaya kalian lebih paham. Ya, kiranya ini saja dari Bu Darti. Semoga kalian diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Darti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semangat.